Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumeko News kembali hadir dengan sejumlah informasi dari berbagai kawasan yang terjadi di Sumatera Selatan, pagi hingga sore hari ini. Informasi pertama, pandemi COVID-19 berdampak positif pada usaha jasa pengiriman barang. Terjadi lonjakan 5-10%. Diprediksi sektor ini mendapatkan pemasukan sebesar 50 triliun. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia, Muhammad Feradi mengakui ada peningkatan penggunaan jasa pengiriman barang. Besarannya berkisar 5-10%. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru pada pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia Sumsel periode 2020-2024 di Auditorium Bina Praja, Kamis 25 Februari 2021, mengingatkan untuk tidak terlambat membayar pajak. Deru mengatakan pemerintah provinsi sudah merampungkan 90% infrastruktur jalan dan jembatan untuk menopang efisiensi waktu dan keselamatan pengiriman barang. Bima, Sumeko TV melaporkan. Selanjutnya, rencana pemerintah Kota Palembang menyulap Pulau Kemarau menjadi destinasi wisata mendapat tanggapan positif dari berbagai elemen masyarakat. Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikrama RM Fawaz Diraja SHMKN mengharapkan pengembangan wisata di Pulau Kemarau disesuaikan dengan nilai kesejarahannya. Dalam diskusi bertajuk Pulau Kemarau Antara Sejarah versus Legenda, Rabu 24 Februari 2021 di Istana Adat Kesultanan Palembang, Jalan Sultan Muhammad Mansur, nomor 77632 Ilir Palembang. Pengembangan Pulau Kemarau hendaknya memasukkan nilai keserwijayaan. Wacana menjadikan Pulau Kemarau sebagai taman hiburan Sriwijaya dinilai melenceng dari sejarah. Disarankan sebaiknya pemerintah membuat replika benteng pertahanan dan membuat cerita yang benar mengenai sejarah, sehingga bernilai jual yang baik bagi industri pariwisata. Yang akibatnya merugikan pemerintah daerah itu sendiri dan juga masyarakat itu sendiri. Makanya kami dari Wiwi, komunitas di Sumeko TV melaporkan. Menginginkan. Informasi selanjutnya, Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Banyuasin melakukan di kantor Dinas Perdagangan Palembang Rabu 24 Februari. Tindakan ini terkait kerjasama tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan Dinas Perdagangan Banyuasin dengan Dinas Perdagangan Kota Palembang di perbatasan dua wilayah tersebut. Dugaan korupsi uji tera bahan bakar minyak di kantor Dinas Perdagangan Palembang telah menetapkan 3 tersangka, yakni EH, TA, dan IF yang merupakan PNS Dinas Perdagangan Palembang. Jadi kita menunggu proses selanjutnya bagaimana dari pihak Kejaksaan Negeri Banyuasin tetap mematuhi seluruh regulasi yang ada. Terus yang kedua, tertib administrasi dan dokumentasi baik perencanaan, anggaran, dan lain sebagainya. Apapun bentuk kegiatannya, coba dilihat ada payung hukumnya tidak. Pantauan Sumek.co di kantor Dinas Perdagangan Palembang, 3 tersangka sudah tidak masuk kerja sejak Senin 22 Februari 2021. Denny, Sumeko TV melaporkan. Kembali dari Kota Palembang, 7 kepala daerah hasil pemilihan umum 9 Desember 2020 lalu, Jumat 26 Februari dipastikan dilantik. Pelantikan akan digelar di Ruang Bina Praja, Pemprov Sumsel. Bupati Musirawas Utara Devi Suhartoni ditemui saat gladi bersih mengatakan akan berkoordinasi dengan Kades, mengumpulkan organisasi perangkat daerah dan camat. Devi tidak mempunyai target 100 hari ke depan. Menurutnya targetnya sampai 5 tahun ke depan. Di antaranya pembangunan infrastruktur dasar,
pemberdayaan ekonomi rakyat dan perkantoran yang saat ini belum memadai. Bupati dan Wakil Bupati Musirawas, Haja Ratna Mahmud dan Haja Suwarti, pada 100 hari ke depan akan roadshow ke kecamatan dan desa. Merealisasikan janji kampanye 9 program unggulan, di antaranya infrastruktur, sekolah dan kesehatan gratis, serta rumah tahfiz per desa. Bima, Sumeko TV, melaporkan. Demikianlah Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.